Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang love reading ya. Kita lihat kartunya dulu ada apa di sini. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi semua orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal yang cocok. Kalian kondisikan, ini bisa versinya dia atau kamu ya. Aku lihat ada peningkatan power ya, inner power dalam diri kalian, ada kepercayaan yang meningkat. Tapi secara perasaan kalian juggling terhadap suatu pilihan. Ada dua pilihan atau lebih, atau ada satu keputusan yang harus kalian buat. Karena di sini aku lihat ada orang baru sepertinya mau datang. Ya, ada seseorang suka sama kamu atau ingin memanifestasikan perasaannya kepada kamu. Hanya saja mungkin beberapa di antara kalian masih memikirkan terlebih dahulu. Apakah sudah waktunya aku move on? Apakah sudah waktunya aku memiliki pasangan baru? Atau hal-hal lainnya? Karena di sini awal mula baru ya. New beginning-nya kalian itu ingin menghabiskan atau mengendingkan satu siklus lama dalam kehidupan kalian untuk memulai awal mula baru ya. Dalam artian mungkin terlahir kembali gitu ya. Ada seseorang yang ingin menawarkan perasaannya kepada kalian, walaupun energinya mungkin masih kecil ya. Mungkin karena dia juga masih meraba-raba. Kalian kira-kira bisa nggak ya buat didekatin ya. Kalian kira-kira bisa nggak jatuh hati kepada dia gitu. Jadi ada doa dan pengharapan yang akan terkabulkan. Ada perasaan nyaman yang kalian dapatkan ya. Jadi bukan sekedar inner power kalian yang lagi meningkat, tapi juga ada peningkatan spiritual dalam diri kalian. Mungkin banyak di antara kalian yang mulai melakukan doa dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan ya, untuk bagaimana kalian bisa lebih pasrah sama diri kalian sendiri, sama kehidupan kalian, dan kalian lebih memutuskan untuk bagaimana menikmati kenyamanan yang sudah kalian dapatkan. Aku lihat ada pencapaian-pencapaian yang sudah kalian dapatkan, itu membuat satu sisi dalam diri kalian ya, kayak enjoy banget gitu. Ada sesuatu yang bisa kalian nikmati, ada sesuatu yang bisa kalian banggakan dalam diri kalian tentang sebuah appreciate ya di sini. Kemudian beberapa dari kalian aku lihat lebih defensif terhadap sesuatu hal. Mungkin nggak mudah ya buat kalian menerima orang begitu aja, nggak mudah mungkin menerima hal-hal baru dalam hidup kalian. Karena mungkin ada perihal tentang masa lalu yang kurang menyenangkan atau masih ada sangkutan. Masih ada yang belum selesai tentang kisah masa lalu. Atau kenapa defensif tidak mau menerima orang baru? Mungkin karena kalian itu masih berharap
atau masih menunggu seseorang datang lagi? Ya, di sini ada seseorang yang sudah memperhatikan kalian dan suka sama kalian. Entah kalian sudah merasakan atau belum, ya hanya saja kalian defensif. Dan di sini kalian masih seperti ada perasaan sedih, perasaan terluka, masih ada perasaan tentang apa ya? Kayak dibilang trauma sih enggak, cuman kayak ada kecemasan, takut terjadi kejadian yang seperti pernah terjadi gitu. Jadi takut terulang lagi satu memori yang tidak menyenangkan dalam love life-nya kalian. Karena di sini mungkin aku lihat beberapa kalian mungkin sebelumnya terhubung atau terkoneksi dengan seseorang yang misterius gitu. Jadi kalaupun ada energi orang baru, kalian nggak mau nanti suatu saat tiba-tiba orang ini juga banyak rahasianya gitu. Tahu-tahu ada something di belakang kamu yang tidak kamu ketahui. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan kamu di sini. Masih mikir-mikir dulu gitu. Jadi masih defensif. Sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk penjajakan atau PDKT ketemu orang baru ya. Siapa tahu ada perubahan. Namanya hidup kan harus mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita stuck. Kita diam di tempat. Dan yang ada kita hanya menciptakan perasaan-perasaan takut terus dalam diri kita gitu. Karena di sini aku lihat banyak di antara kalian masih diam di tempat, masih sendiri, masih memikirkan sesuatu. Sehingga kalaupun ada yang menawarkan perasaannya untuk kamu, ya kamu lebih memutuskan untuk memilih diam dulu, nggak berani atau belum mau untuk melakukan atau menghadapi situasi baru. Jadi kayak ada awal mula baru pun tapi kayak ada keyakinan ragu-ragu gitu. Ada kecemasan yang masih menempel dalam diri kalian. Jadi takut-takut gitu. Lebih banyak mikirnya sih kalau aku lihat ya. Karena kalian takut terluka lagi di sini. Takut situasi masa lalu terulang kembali ya. Pernah terluka. Beberapa di antara kalian ada yang dihadirkan situasi teparti dalam hubungan kalian, ada yang mengghosting, begitu ketahuan situasi tepartinya dia langsung menghilang begitu aja. Bahkan ada yang sampai berpisah atau bercerai di sini. Jadi tentang pertimbangan-pertimbangan yang menurut aku wajar sih, nggak apa-apa, nggak buru-buru. Yang penting begitu kalian mendapatkan penggantinya. Tapi kali ini adalah seseorang yang lebih tepat. Jadi nggak perlu buru-buru move on juga, nggak perlu buru-buru dapat pasangan. Kalau memang kalian belum terlalu yakin. Jadi kayak ada peribahasa jangan memaksa untuk minum racun sekalipun kalian haus. Ya sama aja bunuh diri, ya kan? Jadi itu sebabnya kalian semua rata-rata ya banyak yang terfokus sama diri sendiri tentang pencapaian-pencapaian. Iya sih, kalian memang dapat pencapaian, rezekinya bagus, apa-apa sukses, tapi ada perasaan kesepian di sini, ya, feeling lonely. Jadi kalaupun kalian merasa sukses, kalian merasakan mendapatkan apa yang menjadi pencapaian-pencapaian kalian, nggak bisa dipungkiri ada perasaan kesepian. Kadang-kadang keinginan untuk memiliki pasangan baru itu ada. Ya, jadi tentang jugglingnya kalian itu antara menerima orang baru atau tetap diam. Ya, banyak di antara kalian yang memang lagi menarik diri, mencari pencerahan. Makanya tadi aku bilang ada peningkatan spiritual dalam diri kalian. Ya, banyak melakukan introspeksi diri dan perenungan. Ada beberapa yang merenung sampai mungkin kegagalan terjadi bukan sekedar sekali dua kali, tapi berkali-kali. Nah, di sini ada titik jenuh, ada titik lelah dalam diri kalian. Ketika kalian mau menghadapi sesuatu yang ibaratnya ini udah di depan mata loh orangnya yang suka. Ya, cuman kadang-kadang ketakutan itu jadinya membuat kalian itu lebih memilih untuk menarik diri. Masih belum cukup healingnya. Beberapa di antara kalian ada yang terkoneksi dengan orang-orang yang toksik sebelumnya atau hubungan toksik atau hubungan karmik. Ya, ada seseorang yang memanipulatif. Itu sebabnya kalian lebih memilih menarik diri karena ada perasaan yang terluka di sini. Ada energi di mana kalian bangkit itu bukan hal yang mudah buat kalian. Jatuh bangun,
Ya, sampai akhirnya kalian sampai di titik hari ini menjadi seseorang yang lebih kuat, dan kalian nggak mau itu jatuh lagi sia-sia. Jadi nggak mau terjerumus dalam lubang yang sama gitu. Aku lihat banyak ya planning yang sedang kalian rencanakan, banyak hal-hal yang ingin kalian manifestasikan terhadap diri kalian sendiri. Jadi mungkin kenapa kalian masih memilih untuk diam dulu saat ini, karena kayak ada yang belum selesai ya memang. Jadi kayak kalau kalian pengen move on, kalian nggak mau membawa kisah masa lalu ke masa depan kalian ya. Kalian ingin tuntas dulu semuanya. Kedepannya aku lihat kalian masih dalam posisi masih lebih memutuskan untuk berpikir dulu, berpikir lebih jernih, tidak mau gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Sekalipun misalnya ada energi seseorang di masa lalu ingin datang, aku rasa juga kalian sedang pikir-pikir, nggak mau langsung terima gitu aja. Karena memang masih teramat sakit ya, masih sangat sedih, masih mengingat kenangan masa lalu. Masih mengingat luka di masa lalu ketika seseorang meninggalkan kamu begitu aja. Ketika seseorang melakukan kecurangan di belakang kamu, ketika ketahuan, ketangkap basah, dia nggak mengakui, dia malah membalik, membuat seperti skenario kamulah yang bersalah. Playing victim ya. Bahwa dia yang tersudutkan dan akhirnya dia menghilang begitu aja. Nah, di sini aku lihat ada energi masih membekas banget hal tersebut dalam pikiran kamu. Nah, itu yang agak menghambat dalam artian OTW-nya kalian untuk move on itu jadi agak sulit gitu. Nggak begitu mudah jadinya. Nah, kedepannya kalian masih fokus sama diri kalian sendiri. Masih sibuk mencari pencapaian-pencapaian dan kesuksesan kalian. Banyak yang sukses, tapi aku lihat feeling lonely di sini. Nggak apa-apa sih menurut aku, apapun yang kalian sedang rasakan saat ini, enak nggak enaknya ya dibiasakan aja ya. Nanti akhirnya kalian terbiasa juga dari keterpaksaan tadi. Ya karena mau tidak mau, suka tidak suka itu akan berlalu begitu aja tanpa kalian sadari. Semakin berjalannya waktu, ya semakin nggak terasa. Akhirnya kalian sembuh sendiri luka tadi. Jadi lebih banyak rileks aja sih, lebih banyak santai ya. Beberapa di antara kalian lebih ke arah bagaimana menciptakan inner power dalam diri kalian tadi. Untuk bisa menjadi seorang leader, untuk bisa menjadi seorang pemimpin terhadap diri kalian sendiri. Kalian ingin tegas kali ini, oke? Aku harus tegas kali ini. Tidak untuk orang baru, tidak juga untuk orang di masa lalu. Masih banyak energi kalian itu fokus sama diri sendiri. Beberapa di antara kalian tegas dalam diri sendiri untuk menyembuhkan luka dulu. Kalian butuh bantuan, makanya banyak yang melakukan doa, banyak yang melakukan sebuah peningkatan spiritual dalam diri kalian untuk bisa terlepas dari rasa luka masa lalu. Jadi memang ada perasaan yang masih sangat membekas. Itu yang membuat kalian sampai hari ini tuh susah tidur, begadang, anxiety, cemas ya. Perasaan kesal sama seseorang di masa lalu yang masih nempel. Ya, harusnya kalian belajar melepaskan apapun yang terjadi dalam kisah love life-nya kalian. Bahkan kita-kita semua. Ya, itu cuman ada dua kemungkinan. Pembelajaran dari Tuhan satu, ya, untuk kita bersyukur bahwa apa yang terjadi di hari ini adalah untuk kebaikan di hari ke depan. Atau apa yang terjadi hari ini adalah untuk pembelajaran supaya kita bisa tahu, oke, gagal kali ini seperti ini, gagal kedua seperti ini. Nah, gagal ketiga seperti ini. Itu yang disebut dengan akhirnya menciptakan kekebalan tubuh dalam love life-nya kalian. Akhirnya ada kekuatan inner power yang keluar. Besok-besok ketika kalian patah hati lagi, gitu doang kok. Kemarin udah melaluinya kok gitu. Jadi kalian itu ditekan sama keadaan untuk menjadi sosok yang lebih kuat. Untuk menjadi pribadi yang lebih mantap lagi ke depannya. Ya, sehingga kalian bisa membedakan ada prioritas yang harus diutamakan dalam kehidupan daripada kadang sekedar cinta-cintaan.
Ya, mungkin ada yang harus kalian prioritaskan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.